Halo, assalamualaikum. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mata pelajaran ekonomi. Apa itu pelaku kegiatan ekonomi? Nah, sebelum kita mengetahui pelaku kegiatan ekonomi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang biasanya kegiatan ekonomi ini terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi, distribusi, dan produksi. Dalam ilmu ekonomi, pelaku utama kegiatan ekonomi ada 4. Yang pertama adalah rumah tangga konsumsi atau yang disingkat dengan RTK. Nah, rumah tangga konsumsi ini adalah individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau tujuannya untuk memakai atau menggunakan. Biasanya, pelaku rumah tangga konsumsi ini melakukan sebuah kegiatan, yaitu menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga, tanah, modal, dan skill. Nah, lalu dia memperoleh imbalan atau kompensasi atas faktor produksi yang telah ia berikan kepada pelaku rumah tangga yang lainnya. Yang selanjutnya, bertindak mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa, membayar pajak kepada pemerintah, dan membelanjakan penghasilan untuk membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah rumah tangga produksi atau RTP. Nah, rumah tangga produsen atau produksi adalah rumah tangga ekonomi yang melakukan kegiatan produksi barang dan jasa. Dalam hal ini, perusahaan sebagai produsen atau individu atau kelompok yang kegiatannya menciptakan dan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Pelaku rumah tangga produksi biasanya melakukan kegiatan yaitu memproduksi barang dan jasa kebutuhan masyarakat menggunakan atau menyewa faktor produksi dari pelaku rumah tangga konsumen, menjual hasil produksinya dan memperoleh laba. Yang selanjutnya, membayar balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi, tenaga kerja, balas jasanya seperti upah dan wage, sumber daya alam, sewa atau rent, modal atau interest, kewirausahaan, keuntungan laba atau profit, dan yang terakhir, dukungan akan selalu tersedia selama kita memintanya. Yang ketiga adalah rumah tangga negara atau RTN. Nah, dalam hal ini disebut juga dengan pemerintah. Pemerintah adalah pelaku rumah tangga negara. Biasanya melakukan kegiatan seperti membelanjakan penerimaan negara, menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat, menciptakan iklim yang kondusif dan sehat, dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan ekonomi seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kebijakan fiskal ini sendiri adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik. Nah, salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, untuk kebijakan moneter ini adalah salah satu upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kestabilan harga. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, jadi peranan masyarakat luar negeri ini dalam perekonomian sangat penting karena masyarakat luar negeri ini terlibat dalam perekonomian. Nah, dan untuk peran pelaku masyarakat luar negeri ini adalah sebagai sumber tenaga ahli masyarakat luar. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai arus kegiatan ekonomi dua sektor, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga konsumen ini dia yang pertama, yaitu menjual faktor produksi kepada rumah tangga produsen seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Nah, lalu
rumah tangga produsen ini memberikan pendapatan sebagai balas jasa kepada rumah tangga konsumen. Ini biasanya seperti upah, gaji, dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, rumah tangga konsumen ini dia melakukan pengeluaran konsumen untuk pembelian barang dan jasa kepada rumah tangga produsen, karena rumah tangga produsen ini merupakan sebuah rumah tangga yang menghasilkan sebuah produk yang bisa dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen. Nah, dan yang selanjutnya, rumah tangga produsen ini dia menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen, karena rumah tangga konsumen ini memerlukan barang dari rumah tangga produsen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang selanjutnya adalah arus kegiatan ekonomi 3 sektor. Di sini ada rumah tangga, pemerintah, dan perusahaan. Nah, untuk di sini rumah tangga ini dia menjual faktor-faktor produksi kepada perusahaan seperti tenaga, tanah, skill. Nah, lalu perusahaan memberikan balas jasa atas faktor-faktor produksi yang telah diberikan oleh rumah tangga konsumen tadi, seperti gaji, sewa, bunga, dan profit. Nah, yang selanjutnya, di sini rumah tangga memberikan pajak individu kepada pemerintah. Nah, sedangkan perusahaan memberikan pajak perusahaan kepada pemerintah. Nah, di sini pemerintah itu sebagai suatu pelaku ekonomi yang mengontrol kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat. Nah, lalu di sini pemerintah ini melakukan sebuah pengeluaran kepada perusahaan, karena pemerintah juga membutuhkan barang ataupun jasa yang telah diproduksi oleh sebuah perusahaan. Untuk selanjutnya, rumah tangga di sini mengkonsumsi atas barang dan jasa yang telah dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini mengeluarkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumsi. Nah, jadi rumah tangga konsumsi ini selain dia menyediakan faktor-faktor produksi, nah rumah tangga konsumsi ini dia menabung kepada lembaga keuangan. Nah, jadi dari tabungan untuk lembaga keuangan, nah lembaga keuangan ini melakukan pinjaman kepada penanam modal. Nah, lalu penanam modal di sini dia melakukan investasi kepada suatu perusahaan. Nah, jadi dari arus kegiatan ekonomi 3 sektor ini seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, ini saling terkait antara satu dan yang lainnya, artinya mereka saling membutuhkan dalam melakukan sebuah kegiatan ekonomi. Sekian pembahasan kita mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat. Belajar dari rumah dapat terasa sulit, namun pasti dapat dilakukan. Nah, pembelajaran jarak jauh dapat mengasah keterampilan yang berguna seumur hidup seperti manajemen waktu dan energi, kemandirian, dan kemampuan berpikir kreatif. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.